wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah. Dan minggu kemarin kita telah membahas tentang kewajiban-kewajiban kita yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal. Kewajiban yang pertama adalah memandikan mayit. Kita telah bahas kemarin bahwa memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika ada yang melakukan maka yang lain itu tidak berdosa. Tapi kalau yang lain itu meninggalkan, kita berdosa semuanya. Makanya fardu kifayah ini lebih berbahaya daripada fardu ain. Kalau fardu ain dosa ditanggung masing-masing. Tapi kalau fardu kifayah, kalau ada yang melaksanakan gugur dosanya, tapi kalau semuanya meninggalkan, semuanya berdosa. Ya. Maka dari 100 misalkan ataupun dari 10 orang perempuan, minimal ada yang tahu 1 orang. Ya. Ini fardu kifayah. Dan kemarin kita juga membahas bagaimana ketika mayit itu terpotong, terpisah. Artinya jasadnya tidak utuh lagi. Maka sebagian ulama menyebutkan, termasuk di dalamnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, bagian yang terpotong itu tetap dimandikan. Bagian yang terpotong itu tetap dimandikan. Karena ada riwayat bahwa ketika perang Jamal ada seekor burung yang membawa tangan. Burung ini membawa tangan dan menjatuhkannya ketika itu di Makkah. Dan para sahabat ketika itu tahu tangan ini punya siapa, karena ada cincinnya di situ. Ya. Maka dimandikan tangan ini dan dikafankan dan dikuburkan. Ini mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik, kalau mayat itu ditemukan sebagian besarnya, dia tetap dimandikan. Tapi kalau mayit itu hanya ditemukan separuh badannya saja, jari misalkan yang ketemu, tangan, telapak tangan, ya, maka langsung saja dikuburkan, ya, dan sholatnya dengan sholat goib, ya. Itu pendapat para ulama. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mayat yang boleh untuk tidak dimandikan. Mayat yang boleh untuk tidak dimandikan. Mereka adalah mayat para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Maka mereka itu tidak dimandikan. Begitu juga mereka tidak perlu dikafani lagi dan juga tidak disolati, tetapi langsung saja dikuburkan dengan pakaian dan darah yang mereka dapatkan ketika peperangan. Tapi perang ini perang
atas nama Islam ya, bukan perang atas nama yang lain. Perang atas nama, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalian itu akan memerangi kaum Yahudi nanti di akhir zaman. Dan kalian memeranginya nanti akan menggunakan pedang dan juga kuda. Berarti kalau menggunakan pedang dan kuda, sekarang ini lah masuk belum masanya? Belum, karena sekarang lagi banyak pesawat tempur sekarang. Yang membuat orang-orang mukmin itu mungkin takut dengan pesawat-pesawat itu. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah mengabarkan seperti itu. Nah, ketika misalkan terjadi perang atas nama Allah, ya, dan ada yang meninggal di dalamnya, maka orang-orang yang meninggal itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, tapi cukup mereka itu dikuburkan saja. Cukup mereka itu langsung dikuburkan. Rasulullah SAW pernah berkata, ketika ada yang meninggal di dalam peperangan, la taghsiluhum, janganlah kalian memandikan mereka. Fa inna kulla jarah atau kulla dam yafuhu miskan yaumal qiyamah. Orang yang berperang kemudian dia mendapatkan luka dan dia berdarah, maka luka dan darahnya itu yang akan menjadi wangi di hari kiamat nanti. Ini kata Rasulullah SAW. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, la'alla tarkul ghusl was-salah li'anna yulaqaw Allah bi kalumihim walamma ja'a anna riha dimahum wa rihal misk istaghnau bi ikramillahi ta'ala. Ketika mereka itu Allah berikan pahala berupa luka dan darah mereka menjadi wangi, maka mereka tidak perlu lagi dimandikan, kata Imam Syafi'i. Maka mereka tidak perlu disolati, karena orang-orang yang perlu disolati itu adalah orang-orang yang membutuhkan syafaat, ya, yang membutuhkan syafaat dari orang-orang yang masih hidup. Kemudian perkataan yang lain, hikmah kenapa orang yang mati syahid tidak disolatkan, tidak dimandikan dan juga tidak dikafani, dikarenakan as-salatu 'alal mayyit wasyahidul hayy. Karena salat itu untuk yang meninggal, tapi orang yang mati syahid mereka hidup. Ya, mereka hidup. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagaimana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid itu jangan katakan bahwasanya mereka mati, tapi katakan mereka itu hidup. Hidup di mana? Di alam yang lain, di alam di mana Allah itu menghargai mereka, di alam di mana mereka itu ketika mati sudah mendapatkan posisi surganya. Makanya disebut syahid. Syahid itu apa artinya? Syahada. Asal kalimatnya syahada, artinya menyaksikan. Asyhadu, aku bersaksi. Itu ya. Disebut syahid karena dia sudah menyaksikan tempat dia di surga ketika dia meninggal. Itulah orang yang mati syahid, gitu. Makanya mereka tidak perlu lagi syafaat-syafaat dari orang yang masih hidup. Ya, berupa apa? Berupa sholat, berupa kafan tadi, dan mandi tadi. Ini salah satu perkataan ulama. Kemudian ada syahid-syahid yang lain yang Rasulullah SAW sebutkan harus dimandikan. Dalam Islam itu banyak yang syahid, tapi syahid-syahid yang lain itu harus dimandikan juga, harus dikafani juga, dan harus disolati juga. Tidak seperti syahid yang ada di
di peperangan. Kalau syahid di peperangan, mereka tidak perlu itu. Tapi ada syahid-syahid yang lain. Ya, siapa mereka? Rasulullah pernah menyebutkan, asyhadatu sab'un. Sesungguhnya orang yang syahid itu ada 7. Yang pertama, siwal qatl fi sabilillah, selain orang-orang yang meninggal di peperangan. Yang pertama adalah al-mat'un syahid. Mat'un syahid. Yang pertama mat'un. Mat'un itu apa? Orang yang meninggal dikarenakan wabak, ta'un, wabak penyakit, corona. Orang meninggal mendadak karena corona misalkan. Syahid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan nyari, jangan nyari maksud aku. Ya, kalau nyari itu masuknya bunuh diri. Paham ya? Tapi kalau dia sudah berusaha untuk menghindari wabak, tahu-tahu dia kena dan dia meninggal, maka kata Rasulullah SAW dia termasuk syahid. Nah, syahid ini harus tetap dimandikan, harus tetap dikafani, harus tetap disolati. Ya, syahid-syahid ini masih harus tetap dilakukan proses yang tadi. Kemudian yang kedua, wal ghariq syahid. Orang yang mati tenggelam, ghariq syahid. Ya. Orang yang mati tenggelam. Karena kenapa? Karena orang yang mati tenggelam itu biasanya mereka dalam keadaan mencari nafkah untuk keluarganya. Ya. Macam mana kalau misalkan orang itu mati tenggelam tapi ketika itu dia sedang berzina di atas kapal, beda pula ceritanya. Ya, ini beda pula cerita. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mati tenggelam, insya Allah dia itu, kita bersaksi bahwasanya mereka itu syahid. Ya, mereka itu syahid insya Allah. Kemudian sahibu zati al-janb syahid. Orang-orang yang terkena penyakit panas kemudian dia meninggal dengan itu juga termasuk syahid kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena penyakit itu menjadi penggugur dosa dia. Tapi beda pula kalau orang itu dia mendapatkan penyakit karena memang kebiasaan dia. Kebiasaan apa misalkan? Kebiasaan ngarak, kebiasaan zina. Ketika dia terbiasa zina, dia dapat penyakit AIDS misalkan, dia sakit sampai mati tidak tahu ngapain-ngapain. Itu bukan termasuk yang hadis ini. Ya. Tapi yang termasuk hadis ini adalah ketika dia Allah berikan sebuah penyakit, dia bersabar. Ya, kemudian dia mati meninggal dengan penyakit itu, insya Allah dia termasuk syahid. Di mana dengan penyakit itu Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa dia, gitu loh. Ya, maka ketika kita mendapatkan sakit, introspeksi diri kita, apakah penyakit ini benar-benar penggugur dosa atau memang ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu lebih mendekat kepada Allah. Ya. Kemudian mabtun, orang yang meninggal ketika dia mendapatkan sakit perut. Sakit perut tahu-tahu dia meninggal. Ini juga termasuk syahid kata Rasulullah. Wa sahibul harq syahid, orang yang mati terbakar. Ya, orang yang mati terbakar, pesawat meledak misalkan, kemudian dia terbakar, kemudian dia tenggelam, apakah mereka syahid? Insya Allah. Ya, insya Allah. Walladzi yamutu tahtal hadam syahid, orang-orang yang mati tertimpa bangunan syahid. Ya. Misalkan kemarin sedang sholat
imam, kemudian gempa, dia terhimpat dengan bangunan itu, dia termasuk syahid. Ya, orang yang mati tertimpa bangunan termasuk syahid kata Rasulullah. Wal mar'atu tamutu bi jam'i syahidah. Kemudian perempuan yang meninggal dikarenakan melahirkan, dia juga termasuk syahidah, termasuk orang yang syahid. Ya. Ini syahid-syahid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi walaupun mereka disebut syahid, mereka harus tetap disolati, harus tetap dimandikan, harus tetap dikafani. Ya. Kemudian al-kafir la yusal. Orang kafir, orang yang mati dalam keadaan murtad, tidak perlu diurus mayatnya. Ya. Orang yang mati dalam keadaan murtad tidak perlu diurus mayatnya. Tapi jangan mudah-mudah nyebut orang murtad. Paham ya? Jangan pernah mudah-mudah menjelaskan orang lain murtad. Begitu juga dengan mayat orang kafir, orang non-muslim. Tidak ada kewajiban kita untuk mengurusinya. Tapi nanti ada pembahasan bagaimana kalau yang meninggal itu orang non-muslim dari keluarga. Ya, dari keluarga. Ataupun dari teman dekat. Ya, dari teman dekat. Kalau mengurus mayitnya ada unsur-unsur ibadah, maka kita tidak boleh melakukan itu sebagai orang Islam. Ya, kita tidak boleh melakukan itu. Dikarenakan ada riwayat dari Ahmad, Abu Daud, Imam Nasa'i, anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, qultu li Nabi, inna ammaka syaikhun dhal qad mata, izhab farari abak wala tuhaddithanna syai'an hatta ta'tini. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika Ali datang, Ali ini ponakan ya, berarti bapaknya Ali ini adalah pamannya Rasulullah SAW, bukan ponakan, berarti sepupu ya. Kemudian Ali datang menyebutkan bahwa pamannya telah meninggal. Pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ketika itu mati dalam keadaan murtad, dikarenakan dia enggan menyebutkan kalimat syahadat. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan sesungguhnya Abi Thalib ini berada di pinggiran neraka. Karena kenapa? Karena kecintaan dia kepadaku, kata Rasulullah, kecintaan dia kepadaku membuat dia itu berada di tepi neraka saja. Ya, tapi dia tetap masuk neraka. Karena kenapa? Karena ketika sakit Rasulullah SAW datang, wahai pamanku, sebutkan kalimat, di mana dengan kalimat itu aku akan menjadi saksi. Kalimat apa yang maksudnya? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi dia tidak denek. Dia tidak mau menyebutkan secara lisan, walaupun secara praktek dia itu selalu membantu Rasulullah. Abu Thalib ini selalu membantu Rasulullah. Bahkan ketika ada orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah, dia pasang badan. Ya, dia pasang badan. Tapi ketika meninggal, dia tidak mau menyebutkan kalimat syahadat. Tetap masuk neraka. Makanya Imam Syafi'i pernah menyebutkan seperti ini ya. Kalaulah hidayah itu bisa aku beli, ini perkataan Imam Syafi'i. Kalau hidayah itu bisa aku beli, ku beli semua hidayah itu, ku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Tapi hidayah itu tidak pacak dibeli. Dikarenakan hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga kalau misalkan ada keluarga kita dipada sekali
mental, pada 2 kali mental, itu namanya hidayah belum dapat, tidak tahu ngapain lah. Ya. Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya. Padahal pamannya ini membela Rasulullah mati-matian ketika ingin dibunuh oleh orang Quraisy. Bayangkan. Ya. Maka ketika Ali datang ketika itu kepada Rasulullah SAW memberikan kabar, wahai Rasulullah, pamanmu telah meninggal. Maksudnya untuk diurusi mayatnya. Tidak diurus oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak diurus oleh Rasulullah SAW. Gitu. Maka ketika misalkan pengurusan mayat itu ada unsur-unsur ibadahnya, maka kita tidak boleh mengurus jenazah yang kafir tadi, orang kafir tadi. Ya, tidak boleh untuk diurusi. Tapi kalau sekedar misalkan kita ini petugas medis, misalkan, kemudian yang meninggal ini orang non muslim dan tidak ada unsur-unsur agama dalam pengurusannya, maka tidak jadi masalah. Ngangkut peti mati dia ke rumahnya misalkan, benar tidak? Ini tidak jadi masalah. Mengantarkan jenazahnya ke rumah misalkan, dikarenakan kita supir ambulannya, tidak jadi masalah. Bukan berarti kalau mayat orang non muslim kita buang ke kaput, bukan juga seperti itu. Ya. Tapi maksudnya adalah ketika ada unsur-unsur agama. Contoh kita mengurusi mayit orang muslim, ada nilai agamanya enggak? Ada nilai agamanya. Gitu loh. Mayit itu dimandikan, mayit itu dikafani, mayit itu disolati. Ini kan nilai-nilai agama. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan barang siapa yang menyolati mayit, maka dia akan mendapatkan 2 pahala bagaikan gunung Uhud. Gitu. Kata Rasulullah SAW, menyolatinya saja, maka itu ada nilai agamanya. Tapi kalau tidak ada nilai agamanya sama sekali, cuman ngangkat misalkan, membawa peti mati itu dari rumah sakit ke rumahnya, tidak ada nilai agama sama sekali, tidak ada nilai ibadah sama sekali, maka itu tidak jadi masalah. Ya, diperbolehkan. Jadi harus harus dibedakan kasusnya. Terus sifatul ghusl, sifat memandikan mayit itu macam mana sifatnya? Disebut mandi adalah ketika air itu sudah menyiram semua anggota badan. Ketika air sudah menyiram semua anggota badan, ya, itu sudah disebut mandi secara syariat, maksud aku tuh. Bahkan ketika kita mandi wajib, kita nyebur ke air laut, dari atas kepala sampai ujung kaki sudah terkena air laut, lah disebut mandi loh. Lah disebut mandi, walaupun mandi edak bahabon. Paham ya? Karena orang kita ini tidak disebut mandi menelum bahabon misalkan. Tidak. Mandi secara syariat itu adalah ketika semua anggota badan kita lah kena air, lah disebut mandi secara syariat. Sudah disebut mandi. Begitu juga dengan memandikan mayit. Jangan kalau tidak tahu macam mana mandi mayit, hiram baik dari atas sampai bawah. Asa air itulah kena dari ujung rambut sampai ujung kaki, lah mandi itu namanya. Ya. Karena ada beberapa orang itu lah belajar tapi tidak berani ngulang, takut salah. Macam mana? Ya. Jadi seperti itu. Walaupun mayit itu junub atau haid, perempuan haid misalkan, kemudian dia meninggal, sudah dimandikan. Ya, jadi tidak ada beda. Kalau tidak ada haid mandi sekali, kalau haid mandi 2 kali, tidak ada. Tetap dimandikan 1 kali. Ya. Wal mustahab fi dzalika an yudha fawqa makanin murtafi.
dianjurkan untuk narok mayit itu di atas tempat yang agak tinggi. Jadi kita itu berdiri memandikannya, mayit itu di atas tempat yang berdiri, yang agak tinggi. Ya, jadi jangan narok mayat itu di lantai bawah. Ya, apa hukumnya? Narok mayat itu di lantai bawah, haram enggak? Sampai derajat haram tidak, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena kita itu tidak menghargai mayit tadi. Tidak mengikramkan mayit. Itu yang jadi permasalahannya. Ya. Jadi dianjurkannya adalah mayit itu ditaruh di tempat yang agak tinggi, jangan ditaruh di tempat yang ini lantai langsung. Ya, jadi seperti itu. Kemudian buka pakaian mayit dengan tidak memperlihatkan aurat-aurat. Maka mayit itu ditutup. Ya. Sunnahnya adalah kemarin kita belajar, ketika mayit itu sudah meninggal, mata ke atas, kemudian tutup matanya. Setelah matanya tertutup, mayitnya pun ditutup dengan sebuah kain. Ya. Begitu juga ketika memandikan. Ketika memandikan, mandi itu dalam keadaan tertutup mayit itu. Kemudian bukalah pakaian dia. Bukan dibuka habis. Tapi bukalah pakaian dia itu dalam keadaan kain ini masih tertutup. Artinya tetap menutup aurat mayit itu. Apalagi misalkan memandikannya itu di tempat yang terbuka. Ya, memandikannya di tempat yang terbuka. Tapi kalau memandikan di tempat yang tertutup dan yang memandikannya adalah semua keluarganya, maka tidak jadi masalah dibuka, ya kain itu tadi, kemudian dibuka semua pakaian mayit itu tadi. Jadi seperti itu, ya. Setelah semua pakaiannya itu dibuka dan memungkinkan air untuk masuk ke menyentuh kulit dia, maka langsung cuci bagian-bagian yang wudu terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ibda bimayaminiha wa mawadhi'il wudu minha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cucilah dulu bagian-bagian wudu dia. Apa bagian-bagian wudu dia? Wajahnya. Setelah wajahnya, cucilah tangannya sampai sini, sampai mirfak ini. Bagian yang kanan dulu. Setelah bagian yang kanan, baru bagian yang kiri. Setelah bagian yang kanan, setelah tangan, maka usaplah kepalanya, kemudian masukkan telinga, gusek-gusek telinga itu. Ya. Setelah melakukan itu, barulah siram mayit itu secara keseluruhan. Kemudian, kalau ada sabun, kasih sabun. Kalau tidak ada sabun, menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bau yang harum. Ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW namanya idkhir, tumbuhan yang mempunyai bau yang harum, digunakan dengan itu. Atau kafur. Ini Rasulullah SAW menyebutkan. Setelah diberi sabun, kemudian perut, bagian perutnya itu juga ditekan supaya kotorannya itu keluar. Itu ya, bagian perut itu ditekan, tapi sanwe gile nekan, jangan sampai apa namanya, ya jangan we gile maksudnya itu. Kemudian angkat mayat itu ke setengah badan, ya setengah badannya, supaya yang di dalam perut ini keluar. Kemudian cuci semuanya habis, langsung cuci semuanya, ya. Hilangkan sabun yang ada di badan tadi.
ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di badan tadi. Kemudian bersihkan tempat kotoran yang keluar. Ya. Dianjurkan nyiram mayat itu dengan 3 kali siraman. Tadi siraman pertama kan? Setelah siraman pertama dikasih sabun, kemudian dipecit perutnya, kemudian dilihat tempat keluar kotorannya itulah bersih apa belum. Ya. Kemudian siram lagi siraman yang kedua untuk membersihkan sabun tadi. Gitu loh. Kalau cintong kecat macam mana? Boleh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Paham ya? Tapi afdolnya adalah dengan bilangan yang ganjil. Dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan igsilha witron thalasan khamsan aw sab'an aw aksar min zalik. Cucilah 3 kali cucian, 3 kali siraman, atau 5 kali siraman, atau 7 kali siraman, atau lebih daripada itu. Di atas 7 berarti 9, di atas 9 berarti 11. Gitu ya. Apa hukumnya? Sunnah. Macam mana yang pulau cintong? Tak masalah, tak ada berdosa. Sah tetap mencucinya. Ya. Mencucinya tetap sah. Hukumnya cuman sekedar sunnah saja, tak ada sampai derajat wajib. Ya, jadi seperti itu. Kemudian fa idza kanatil mayyit mar'ah, kalau perempuan yang menjadi mayit, kalau mayatnya itu perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan. Yang memandikan juga harus perempuan. Tidak boleh yang memandikan perempuan laki-laki. Begitu juga tidak boleh yang memandikan laki-laki perempuan. Kecuali nanti ada pembahasan ketika suami ingin memandikan istrinya dan istrinya ingin memandikan suaminya. Itu ada pembahasannya, pengecualian di situ. Tapi kalau perempuan tidak boleh dimandikan kecuali perempuan walaupun keluarganya. Perempuan misalkan kakaknya, tidak boleh memandikan mayat adik dia yang perempuan. Ya, ponakan tidak boleh memandikan bibinya yang perempuan, tidak boleh. Itu ya. Jadi perempuan harus dimandikan oleh perempuan dan laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Dan kalau mayitnya perempuan disunnahkan untuk sebelum memandikan mayit kuncit rambutnya kepang 3. Kepang 3 rambut. Jadi apa namanya? Ikat ke belakang, kemudian ikat 3 ikatan di belakang. Itu sunnahnya bagi perempuan. Setelah dikepang 3 baru dimandikan. Ya. Setelah dikepang 3 baru dimandikan. Dikarenakan Ummu Atiyah ketika mereka memandikan anak Rasulullah SAW, ya, mereka menjadikan rambutnya itu menjadi 3 ikatan, ya. Ketika sudah dimandikan, maka dilap air itu, air bekas mandi itu dilap, ya, dilap. Kemudian berilah mayit itu tadi dengan itar. Itar itu minyak wangi, ya. Berilah mayit itu dengan minyak wangi. Boleh diberikan di badannya mayit, boleh juga diberikan di kain kafannya mayit, ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan iza ajmartumul mayyit fa'autiru.
ketika kalian sudah memandikan mayit maka berilah dia itar tadi, minyak wangi. Kemudian jumhur ulama menyebutkan karahiyatu taqlimul adhafir mayyit wa akhdhu syai'un min sya'rin. Hukumnya makruh mengambil kuku atau memotong rambut mayit yang sudah meninggal. Jadi menkuku panjang macam itulah. Diinikan. Ini pendapatnya jumhur ulama. Tapi Imam Ibnu Hazm menyebutkan boleh untuk dipotong. Ya, boleh untuk dipotong. Dikarenakan ketika kita memandikan mayit, fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk membersihkannya. Begitu juga ketika kita memotong kukunya. Gitu loh. APG misalkan orang yang meninggal ngidap kuku panjang. Misalkan. Karena ini dulu ada seorang berbicara di masjid ini ya. Ketika itu dukun ngidap kuku sampai berputar macam ini kuku. Ya. Ketika dia meninggal kuku seperti itu tetap dipotong kukunya. Gitu. Ya, tetap dipotong. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Tapi kalau misalkan kukunya tidak ada terlalu seperti itu, kuku biasa-biasa baik, panjangnya itu tidak ada terlalu nue, gitu ya. Maka jumhur ulama menyebutkan tidak boleh untuk diambil kuku tadi, tidak boleh untuk diambil kuku tadi, ataupun makruh hukumnya mengambil bagian dari mayit itu, ya. Dan kemudian mereka sepakat ketika setelah dimandikan keluar sesuatu dari lubang najis, entah itu air kencing yang masih tersisa, ataupun misalkan ketika sudah dimandikan keluar kotoran, ya, lah udah dimandi ini, maka ulang mandi, diulangi, ya. Dan ini semuanya para ulama menyebutkan afdolnya untuk diulang. Tapi kafan tadi harus diganti ketika dia terkena najis yang keluar dari mayit itu tadi. Ya. Kemudian wajib juga menghilangkan najisnya. Najis yang menempel di mayit yang keluar tadi. Walaupun tidak dimandikan. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua menyebutkan tidak perlu dimandikan, tapi hilangkan bayi najis yang ada di di mayit itu tadi, ya. Kemudian para ulama menyebutkan, yang punya pertanyaan langsung ditulis ya. Ini pembahasan terakhir. Hikmah ketika kita memasangi memasangi mayit itu dengan minyak wangi ataupun sesuatu yang wangi ataupun sabun ketika kita memandikannya. Salah satu hikmahnya adalah fi waqti tahduru fihil malaikah, dikarenakan ketika kita mengurusi mayit, para malaikat itu hadir ketika itu, dan ketika dia mencium bau wangi-wangian malaikat ini, maka dia akan mendoakan yang baik-baik. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah ketika tidak ada air sama sekali. Ketika tidak ada air sama sekali,
Bagaimana kita memandikan mayit? Rasulullah SAW menyebutkan, ju'ilat li al-arda masjidan wa tahura. Sesungguhnya Allah menjadikan bumi ini tanah sebagai alat bersuci yang kedua. Ya. Kemudian Rasulullah juga berkata, idza matatil mar'ah ma'ar rijal laisa ma'hum mar'ah ghairaha wa rajulun ma'an nisa laisa ma'ahunna rajulun ghairuhu fa innahuma yutayammamani wa yudfanani wa huma bimanzilatin man lam yajidul ma. Barang siapa yang meninggal ketika ada laki-laki yang meninggal, dan laki-laki ini meninggal di antara perempuan semuanya, jadi dah apa lah tukang ngurus laki-laki ini, misalkan hanya perempuan yang ngurus, maka ditayamumkan baik laki-laki itu, ya, cukup ditayamumkan saja. Begitu juga dengan perempuan, ketika tidak ada satupun perempuan yang mengurusi jenazah itu, yang ada hanya laki-laki, maka ditayamumkan saja. Ya, walaupun hadis ini dhaif, ya, hadis ini hadis dhaif. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, wa in kana bainar rijal dzu rahimin wa mahramin minha ghassalaha li'annaha karrajuli bin nisbati ilaihi fil aurati wal khalwah. Tapi kalau ada keluarganya dari laki-laki, ada keluarga, ada nasab, maka tetap dicuci, tetap dimandikan, kata Imam Syafi'i. Tidak ada ditayamumkan. Ya. Maka mayat boleh ditayamum kalau dak de air dan kalau tidak ada yang mengurusi dari laki-laki ataupun perempuan, ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam. Yang punya pertanyaan silakan. Amputasi. Kakinya dipotong. Kalau misalkan kakinya diamputasi, ya, apakah kaki yang diamputasi itu harus dimandikan? Allahu a'lam, dak. Cukup dikuburkan saja. Ya, cukup dikuburkan saja. Dan ketika laki-laki yang diamputasi ini meninggal, apakah harus digabung dengan kakinya? Dak juga. Ya, dak perlu. Dia boleh dikuburkan di tempat yang lain. Ya, tidak perlu. Karena kaki yang diamputasi itu bukan mayit. Gitu loh, bukan mayit. Ya, dikuburkan itu menggali lubang namanya. Tidak ada perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu. Cuman cukup dikuburkan saja. Ya. Bolehkah mengambil air wudu di dalam kamar mandi yang ada WC? Boleh. Ya, boleh mengambil wudu di kamar mandi yang ada WC-nya. Para ulama menyebutkan makruh sebagian memakruhkan. Karena apa? Karena WC itu tempatnya kotor. Ditakutkan ketika kita berwudu, kotoran itu nempel ke kita. Nah, itu sebagian ulama menyebutkan makruh. Ya. Apakah ada niat khusus untuk memandikan mayit? Tidak ada niat, cukup mandikan baik. Ya, cukup dimandikan saja. Niat, maksudnya niat lafaz, ya. Niat lafaz tidak ada, langsung baik mandikan. Ya, langsung baik dimandikan. Bagaimana jika seorang perempuan PSK meninggal, melahirkan,
Apakah orang tersebut mati syahid? Men PSK lah tobat. Ya. Kira-kira PSK itulah tobat loh sebelum dia melahirkan. Kalau dia sudah bertobat dan dia berusaha untuk merawat anak yang dia kandungkan, insya Allah mati syahid. Karena ada perempuan di zaman Rasulullah SAW itu yang melahirkan zina. Kemudian datang kepada Rasulullah, ngaku, ya Rasulullah aku ini berzina. Kemudian Rasulullah suruh pulang. Tunggu sampai bayi yang ada di perut itu keluar. Setelah bayi di dalam perut itu keluar, datang pulih dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini bayiku. Kemudian kata Rasulullah SAW pulang, susui dia selama 2 tahun kata Rasulullah. Setelah 2 tahun disusui bayi ini, datang pulih kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ini bayiku sudah aku susui dan aku berzina. Bayinya diambil, cewek itu tadi yang berzina dihukum. Hukum apa? Hukum rajam. Rajam artinya dibunuh. Ya, bayinya diambil Rasulullah SAW. Maknya dihukum. Setelah dihukumi mati, disolati Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin menyolati, ditarik Umar bin Khattab tangannya. Umar bin Khattab narik tangan dia, tangan Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa engkau menyolati seorang yang berzina? Perempuan tadi kan berzina. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya taubat dia ini, taubat perempuan yang berzina ini telah mencukupi amalan ahli Madinah ketika itu. Jadi perempuan berzina taubat, dia meninggal, tetap disebut syahid. Ya, tetap disebut syahid. Tapi kalau dia belum bertaubat, agak begawe itulah, ya. Kadang-kadang perut tengah besar pakai korset kecil-kecil supaya kalau mamang-mamang datang bagus boleh. Ini kadang-kadang tahu-tahu ninggal sebagainya. Ini beda boleh ceritanya. Ya. Beda pula. Ini mati dalam keadaan hina kalau yang seperti ini. Nauzubillah. Jika seorang perempuan KB, spiral atau implan, apakah wajib dilepas jika meninggal? Tidak ada wajib untuk dilepas. Sama dengan bagian-bagian yang palsu, gigi palsu, wajib tidak dilepas? Tidak ada wajib. Gitu loh. Ya. Bagian-bagian yang palsu yang ada di badan ini tidak wajib untuk dilepas ketika meninggal. Ya, tidak ada perlu dilepas. Langsung baik kuburkan dengan mayat itu tadi. Ana pernah mendengar bahwa melihat aurat sesama muslim haram, tetapi melihat aurat orang kafir itu tidak haram. Macam mana ini? Kisah. Melihat aurat orang non-muslim sama hukumnya dengan melihat aurat muslim. Ya, zina dia. Ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Wazina tul'ain. Zina mata itu adalah melihat. Apa yang ditengok? Yang tidak diharamkan, yang tidak dihalalkan. Melihat aurat. Ya. Tetap berdosa. Sama orang non-muslim dengan orang muslim sama. Bagaimana kalau ibu yang meninggal? Anaknya laki-laki semua. Boleh apa tidak anaknya yang memandikannya? Allahu alam ya. Kalau ibunya sudahlah memang tuwe, Allahu alam, tetap tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali memang tidak ada lagi yang mengurus yang lain, maka boleh diurus oleh anaknya. Ya, boleh diurus oleh anaknya. Allahu alam. Insyaallah kalau dibahas lagi. Setahuku tidak boleh anak laki-laki ini. Ya, anak laki-laki mengurus mayit ibunya tidak boleh. Tapi kalau tunggu minggu hadap, ku pastikan lagi fatwa. Ya, karena aku ragu-ragu ini. Setahu aku sekarang tidak boleh anak laki-laki memandikan ibunya yang telah meninggal. Tapi kalau tunggu minggu hadap, pasti ya. Fatwa mazhab siapa itu? Insyaallah. Habis.
Ya itulah kelanjutan lah base kisah. Apa? Yang mengurusi mayit ya keluarga Rasulullah SAW yang masih non muslim. Abu Jahal, Abu Lahab, ya mereka yang mengurusi mayit. Gitu. Menghormati apa ya Mas Oda? Datang melihat saja atau menghibur keluarga misalkan yang meninggal tadi, tidak masalah. Karena melihat itu bukan apa ya, bukan ritual ibadah, gitu loh. Ningok keluarga kita yang non muslim meninggal, kita tengok, tidak masalah. Karena bukan termasuk ritual melihat itu. Tapi kalau sudah masuk ritual, itu tidak boleh. Tidak boleh kalau sudah masuk ritual. Apa? Datang lagi ngapain? Hah? Menjenguk. Menghibur tidak masalah. Menghibur tidak ada masalah. Mendoakan tidak boleh. Paham tidak? Menghibur nih. Sabaro, itu menghibur. Kemudian beri makan, menghibur. Tapi misalkan, semoga kelak diterima sisi Allah. Apa macam ini? Apa yang nak menerima? Memayat kafir. Kayak macam itu. Takziah boleh, tapi mendoakan tidak ada boleh. Gitu loh. Jelas ya? Ada yang lain? Gak ada tak? Kertas bergentayangan di belakang, tidak ada? Habis ya? Sampai sini? Hah? Apa yang mendoakan? Kata dia ya. Kata orang non muslim mendiam saja, tidak ada aturan. Kan kita yang punya aturan. Kadang-kadang orang non muslim pun ketemu kan kita, dia lo salam, assalamualaikum misalkan. Kalau dia yang salam kita jawab tak? Kita kan jawab waalaikum. Lah sampai situ jawab. Tidak boleh kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, tidak boleh. Waalaikum baik. Sudah sampai situ. Mendak tahulah, tak tahu ngapain lah. Namanya kita tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu ngapain lah. Tapi kalau tahu, ya jawabannya itu tadi, waalaikum baik. Ya. Sampai sini. Insyaallah lanjut di minggu depan ya. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.